Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas segmen rekapitulasi rakyat terbaik bulanan dan kita akan memberikan rekapitulasi rakyat terbaik untuk bulan Mei tahun 2025 ya. Jadi ini sudah kita mulai sejak tahun lalu dan bertahan sampai sekarang ya. Dan ini termasuk salah satu segmen yang banyak diminati oleh para penonton karena bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan referensi yang baik. Kenapa? Karena di sini saya menyajikan informasi raket terbaik untuk 3 kategori tipe raket ya, tipe speed, allround atau control dan juga tipe power dengan range harga yang bervariasi guys ya. Sementara ini kita masih membatasi di bawah 1 juta ya. Jadi kita mengelompokkan dari range harga 100 sampai 300 ribuan, 400 sampai 700 dan juga 700 ribuan sampai 1 juta ya. Dan tentu aja juga ada raket yang statusnya sebagai raket penantang. Jadi ada raket juara bertahan dan raket penantang. Raket juara bertahan itu adalah raket terbaik yang kita sampaikan di rekapitulasi raket terbaik bulan sebelumnya ya. Nah, kita di bulan Mei ini ya ada beberapa raket yang sudah kita review. Tentu aja ini statusnya sebagai raket penantang ya, dan sini akan saya perkenalkan raket-raket apa saja yang kita review yang statusnya sebagai raket penantang. Oke, pertama di sini ada raket dari brand Zilong yang serinya Gamebox 2023. Ini raket saya masukkan ke dalam raket tipe power, harganya 200 ribuan guys. Kemudian ada Zilong lagi ya, X Power kurang lebih sama 200 ribuan, termasuk raket tipe power. Kemudian ada Velvet RG Low Vibration ya, raket harga 300 ribuan. Ini nanti masuk raket penantang untuk tipe allround atau control ya. Mungkin sedikit agak berbeda dengan RG Low Vibration tahun 2024 ya. Ini adalah yang saya pegang ini tahun 2025. Untuk yang tahun 2025 ini spesifikasinya raket ini tuh lebih sesuai ya, antara spek manufaktur dengan spek realnya lebih sesuai. Jadi ini masuk raket tipe allround atau control di range harga 100 sampai 300 ribuan. Harganya sendiri ini 300 ribuan ya. Kemudian ada lagi di sini velg yang serinya Kurina. Ini saya masukkan ke raket tipe allround. Meskipun secara power ini juga enak ya, atau mungkin teman-teman bisa merasakan allround power, tapi ini kuat di allroundnya ya. Tapi kalau mengandalkan power ini juga bisa ya, Kurina. Harganya 400 ribuan ya. Oke, mantap ya. Kemudian ada velg lagi yang serinya TJ 1000 Speed. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah raket tipe speed. Range harganya ini kalau nggak salah ini 500 ribuan guys, 500-600 ribuan ya, 400-500 ribuan ya. Oke, menarik. Kemudian terakhir ya, raket yang kita review di bulan Mei 2025 ya, ada Protect yang serinya Aston Shadow, raket tipe power ya, dengan harga ini di marketplace 500 sampai 600 ribuan ya. Oke, seperti itu guys. Nah, untuk masing-masing raket ini tidak kita jelaskan secara detail karena sudah kita berikan reviewnya sendiri ya. Jadi masing-masing raket ini ada video review pemakaiannya ya, buat teman-teman yang penasaran seperti apa raketnya. Nanti teman-teman tinggal cek aja pada video-video saya sebelumnya, atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan di situ ya. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu raket terbaik tipe speed. Nah, untuk raket terbaik tipe speed, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yang statusnya sebagai juara bertahan. Di range harga 100 sampai 300 ribuan, teman-teman bisa ke sini, Moderu Winspeed 700. Kemudian di range harga 400 sampai 700 ribu, teman-teman bisa ke sini, Apax Rewek 73. Atau misalkan teman-teman mungkin kurang suka atau mungkin tidak menemukan raket ini di marketplace ya. Nah, teman-teman bisa ke JP Power Bionic Z100 Woven atau ke RS Octagon 12 Speed dan Power ya. Tapi saya pernah mencoba mengkomparasikan 3 raket itu, secara performa secara umum masih oke yang Flyweight 73 ya. Memang kemarin susah untuk mencari raket ini di marketplace, tapi terakhir kali saya cek di marketplace ini masih ada yang menjual, meskipun tidak banyak yang menjual raket ini ya, karena ini bukan raket baru ya. Oke, kemudian di range harga 700 ribuan sampai 1 juta. Nah, teman-teman bisa ke sini ya. Raket terbaru juga dari Shiken. Di sini ada Shiken Gravity 10. Ini memang harga awal-awal itu dia 700 ribuan, 700 up ya. Karena dia dengan paketannya tuh box, kemudian lain sebagainya. Nah,
Cuma memang ini harganya sekarang ada yang menjualnya di bawah itu ya. Tapi sementara ini kita masukkan ke range harga 700 ribuan sampai 1 juta ya. Nah, kemudian sebagai penantang tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Yang termasuk raket tipe speed dan sebagai penantang di sini ada Velet TJ 1000 speed ya. Range harganya ini kan 400-500 ribuan. Tentu ini akan menantang Flyweight 73 guys. Nah, sudah kita coba komparasikan, kita pakai di lapangan. Memang untuk 3000 speed ini memang ada sesuatu yang menarik ya. Memiliki yang namanya wave transmission kalau nggak salah di sini ya. Nah, ini dia turunan dari Woven 1000 apa ya guys ya? Velet TJ 1000 Woven kalau nggak salah ya, atau woven 3000 ya. Nah, seperti itu dan juga dia ada di bagian T-join-nya ini memang ada yang namanya di sini T-join power. Jadi seperti ada benjolan gitu. Yang menarik dari raket ini memang seperti itu. Secara speed ini memang oke, tapi secara power memang dia ada keterbatasan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa memaksimalkan swing speed-nya, ini untuk bermain power pun juga oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan Flyweight 73, secara umum menurut saya masih oke Flyweight 73 ya. Nah, ada beberapa hal yang kita pertimbangkan yang akhirnya kita memilih salah satu dari dua raket ini ya. Pertama, dari memang speednya enak ya. Apus Flyweight 73 raketnya cenderung raket yang ringan ya, karena dia termasuk raket dengan berat 73. Jadi memang speednya tuh dia dapat. Kemudian yang kedua dari powernya ya. Jadi raket-raket tipe speed ini yang saya rekomendasikan selain memiliki speed yang memang bagus, dia juga harus memiliki power yang asik. Karena untuk sekarang ini kalau raket hanya mengandalkan speed aja itu tentu kurang. Jadi harus dibarengi dengan power yang mumpuni juga ya. Selanjutnya, ketika impact dengan shuttlecock, nah itu harus bisa memberikan feel solid yang asik ya. Nah, dalam hal ini Apache Flyweight 73 itu dia unggul daripada Velet TJ 1000 speed guys. Jadi itu untuk raket terbaik tipe speed. Jadi untuk range harga 100-300 ribuan masih bertahan. Moderu wind speed 700, kemudian 400 sampai 700 ribu ada Apas Flyweight 73 dan di range harga 700 ribuan sampai 1 juta ada Siken Gravity 10. Oke, sekarang kita lanjut ke raket terbaik tipe Aron atau Control. Oke, jadi sekarang kita ke raket terbaik tipe Aron atau tipe Control. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yang statusnya sebagai juara bertahan. Di range harga 100 sampai 300 ribuan, di sini ada Hikua Accurate Slash 900. Nah, untuk Hikua Accurate Slash 900 ya, Hikua Accurate Slash ini ada beberapa tipe. Ini yang saya pegang ini Accurate Slash 900 yang stiffness-nya itu dia medium stiff. Jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja dengan level permainan teman-teman semua. Misalkan teman-teman tangannya belum begitu kuat, bisa mencari yang lebih flex ya. Accurate slash 500, 600 itu masih oke, atau 700 ya. Nah, kalau yang 900 ini dia medium stiff ya. Oke, kemudian untuk range harga 400 sampai 700 ribu di sini ada Masbolt Superstar 11 ya, raket yang menarik ya. Kemudian di range harga 700 ribuan sampai 1 juta. Nah, di sini ada raket andalan saya ya. Fly Power Samia ya, raket berat 4U dan aileronnya ini dia kuat sekali ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih mencari raket yang powernya juga bisa diandalkan, nah teman-teman bisa ke sini ya. Fly Power juga yang serinya Argapura. Ini juga salah satu raket andalan saya juga ya. Karena ini beratnya dia 3U. Kalau yang Samia ini dia 4U. Jadi secara power memang lebih asik yang Argapuranya. Cuma memang teman-teman harus punya modal tangan yang sudah kuat ya untuk jam terbang yang sudah lumayan ya. Kalau yang masih pemula, tentu yang Samia ini masih lebih ramah guys ya. Nah, itu tadi untuk raket tipe Alron atau tipe kontrol yang statusnya sebagai juara bertahan dan sebagai penantang di sini ada duo Velet ya. Pertama ada RG Low Vibration di harga 300 ribuan dan Velet Kurina di harga 400 ribuan guys ya. Nah, kita akan lihat untuk Velet RG Low Vibration tentu aja ini dia menantang Hikua Agro Challenge 900 ya. Nah, untuk RG Low Vibration yang tahun 2025 ya, ini warna baru. Memang dia spesifikasinya lebih sesuai dengan spek manufakturnya ya. Dibandingkan dengan yang tahun 2024 itu dia ada kecenderungan ke power ya. Nah, ini dia lebih all-round ya. Setelah saya coba bandingkan dengan Hikua Accurate Slash 900 yang saya punya ini ya, secara umum ya, secara performa ya, kalau menurut saya sih Accurate Slash 900 ini masih lebih ada keunggulan ya. Secara feel alro-nya ini oke, mungkin enak ya, feel swing-nya enak, kontrolnya enak, kemudian ya secara umum enak untuk pukulan yang lebih merata, smash, drop, shot,
drive, defense, dan lain sebagainya. Tapi ketika impact dengan shuttlecock, nah ini yang perlu kita jadi pertimbangan ya guys ya. Kita pertimbangkan antara kedua raket ini. Memang menurut saya Hiko Akurat Slash 900 ini feel impact-nya masih lebih asik dia ya, lebih solid ya. Jadi untuk kedua raket ini ya, saya lebih memilih Hiko Akurat Slash 900. Jadi RG Low Vibration masih belum bisa menggeser posisi Hiko Akurat Slash 900 sebagai raket terbaik tipe Alron atau kontrol di range harga 100 sampai 300 ribuan ya. Oke, selanjutnya ke sini guys. Velvet lagi ya, yang serinya Kurina. Ini harganya 400 ribuan ya. Dan ini menentang Mazboat Superstar 11. Nah, ini agak susah ya. Menurut saya ini agak susah untuk komparasinya. Sebenarnya tidak terlalu yang susah-susah banget ya. Tapi ini nanti tinggal sesuai dengan kebutuhan main teman-teman semua ya. Di sini akan saya coba jelaskan ya. Untuk Kurina, ini raket kalau kita perhatikan dari spesifikasinya, ini even balance atau slightly head heavy, agak berat kepala. Jadi secara generate power ini oke ya. Jika saya bandingkan dengan Superstar 11, ini memang Kurina ini memiliki feel solid yang lebih oke, lebih baik ya, karena didukung dengan frameshipnya yang boxy sekali, jadi memang bisa memberikan feel solid yang lebih unggul jika dibandingkan dengan Superstar 11-nya yang dia tuh lebih aerobox ya. Mungkin di beberapa sisi itu dia kayak aeroforce gitu guys ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lebih mencari feel Alron-nya ya, kuat di Alron-nya, tentu Superstar 11 ini lebih oke. Karena dia swingnya lebih unggul jika dibandingkan dengan Kurina. Tapi kalau misalkan teman-teman Alron-nya ini nanti kebutuhan mainnya lebih agak ke power, nah Kurina ini teman-teman bisa andalkan ya. Nah, tapi kalau saya pribadi, misalkan disuruh milih ya, saya lebih memilih Superstar 11 ya, karena saya lebih mencari Misalkan saya lebih mencari feel Alron-nya yang memang benar-benar kuat ya, saya lebih memilih Superstar 11-nya ya, karena dia swing-nya lebih asik. Jadi untuk permainan-permainannya lebih menuntut tempo yang lebih cepat. Nah, Superstar 11 ini lebih bisa diandalkan. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tangan yang kuat, tentu aja nanti permainannya juga, kebutuhan mainnya juga akan lebih banyak di power juga. Nah, Kurina ini juga oke ya, meskipun dia frame shape-nya boxy, tapi karena dia tidak terlalu berat kepala, masih oke ya, even balance masih aman lah ya. Ini swingnya masih oke lah, masih enak ya, masih nyaman ya. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan main teman-teman semua ya. Karena kalau penilaian dari saya sih, saya lebih memilih Superstar 11-nya ya. Tapi ini nanti kembali ke teman-teman semua ya. Mungkin untuk Velvet Kurina nanti akan saya jadikan rekomendasi kedua. Dan di rekap selanjutnya, saya akan memberikan rekomendasi juga ke teman-teman semua untuk Velvet Kurina. Karena menurut saya di harganya ini raket yang menarik ya. Oke, di range harga selanjutnya tidak ada penantang, jadi masih bertahan Fly Power, Samia, dan juga Argapura. Oke, selanjutnya kita ke raket terbaik tipe Power. Oke guys, sekarang kita ke raket terbaik tipe power dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yang statusnya sebagai juara bertahan ya. Nah, di range harga 100 sampai 300 ribuan, teman-teman bisa ke sini. Optima Miracle Power 30, raket yang menurut saya secara performa ini oke ya, apalagi kalau teman-teman memang mencari raket yang bisa diandalkan secara performa. Nah, teman-teman bisa ke sini guys, oke. Kemudian di range harga 400 sampai 700 ribu, teman-teman bisa ke sini. Siken Sonic 12 ya. Ini raket yang sudah bertahan sangat lama sekali di range harga itu ya, sebagai raket tipe power, karena memang ini secara performa luar biasa menurut saya, jadi salah satu raket yang istimewa ya dari brand Siken ya. Ini sudah batch yang ketiga, batch 1 dan batch kedua memang powernya kuat sekali ya, kuat sekali. Kalau batch ketiga ini dia masih apa guys, lebih all jadi lebih mudah digunakan ya. Oke, kemudian di range harga 700 ribuan sampai 1 juta. Nah, di sini ada beberapa raket yang saya rekomendasikan ke teman-teman semua ya. Ada dari Li-Ning dan juga dari Yonex. Di brand Li-Ning teman-teman bisa ke sini. X-Force 40. Ini teman-teman bisa andalkan untuk bermain power ya. Atau misalkan teman-teman mungkin powernya nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Nah, teman-teman bisa ke X-Force Canon Pro seperti saya ini, yang karakter bermainnya tuh dia all-round ke power ya, lebih nyaman yang Canon Pro-nya daripada X-Force 40. Jadi nanti tergantung teman-teman semua, karena ini teman-teman kita asumsikan teman-teman punya power yang bagus, mencari raket tipe power ya, saya sarankan X-Force 40 ya, atau X-Force Canon Pro ya, sebagai alternatif lainnya dari brand ini. Kemudian dari brand Yonex tentu ada yang istimewa juga. Nah, di sini ada Duo Astrok 3DG, baik itu ST maupun HF. Ini raketnya menurut saya oke banget, feel solidnya oke, performanya sangat-sangat bisa diandalkan sekali, dan ini
seri DG yang berarti durable grade, bisa ditarik hingga 35 lbs, sangat menarik sekali dan sangat recommended di harga under 1 juta ya, dari brand yang ternama guys ya. Nah itu untuk raket yang statusnya sebagai juara bertahan ya. Nah sebagai penantang ada apa? Nah ada ini guys, raket dari Zilong dan juga raket dari Protect guys. Sebentar. Nah di sini ternyata. Nah, di sini ada Gamebox 2023 ya dari Zilong, harga 200 ribuan. Kemudian ada Zilong juga Explorer 200 ribuan. Kemudian ada Protect Aston Shadow di harga 500-600 ribuan guys ya. Nah, kita mulai dari yang Zilong ini ya. Duo Zilong ini menantang Optima Miracle Power 30 ya. Kalau kita mencari performanya, sebenarnya nggak susah ya untuk memilih ya. Tentu Miracle Power 30 ini menang mudah jika dibandingkan dengan X-Power maupun Gamebox 2023 ya. Tapi menurut saya ini teman-teman harus punya power yang bagus, secara jam terbang udah bagus ya. Ini kan bisa lebih dimaksimalkan. Tapi kalau misalkan teman-teman pemula ya, misalkan teman-teman powernya mungkin belum begitu bagus tapi ingin bermain power, tentu Zilong ini lebih mudah digunakan karena framenya dia lebih lebih standar, lebih isometrik, lebih luas. Kalau yang Knuckle Power 30 ini bentuk framenya memang agak agak nggak biasa guys ya. Jadi mungkin teman-teman kurang suka ya, kurang serak. Secara desain juga mungkin ya hanya gini-gini aja ya. Tapi secara performa, wah ini menurut saya oke ya. Kalau kita berbicara performa tentu aja Miracle Power 30 ini masih lebih oke ya. Jadi menurut saya duo Zilong ini belum bisa menggeser posisi dari Optima Miracle Power 30-nya guys. Oke, kemudian nah sebagai penantang di sini raket terakhir ya, Protect Aston Shadow. Ini raketnya secara spek ngeri juga menurut saya ya. Framenya compact, kemudian shaftnya ini extra stiff ya, sangat kaku sekali. Sudah saya coba, saya nggak bisa pakai guys ya, nggak bisa memaksimalkan raket ini. Kemudian balance point-nya ternyata tinggi sekali ya, balance point-nya di angka 300 lebih guys. Seharusnya nggak begitu tinggi ya secara spek, tapi realnya ternyata dia tinggi sekali. Kemudian beratnya juga cenderung ke 3U, seharusnya 4U ya. Dan raket ini memang terinspirasi secara karakter ada kemiripan juga dengan Yonex Voltric Jet Force 2 ya. Jadi kalau teman-teman punya power yang bagus ini raketnya sangat-sangat bisa dimaksimalkan sekali ya. Raket ini di range harganya tentu dia menantang ini guys, Shiken Sonic 12 dan ini agak susah juga guys ya, agak susah juga. Kalau misalkan saya memposisikan diri sebagai pemain yang memang punya power bagus, mencari raket yang untuk smash-smash gebuk-gebuk yang powerful ya. Memang Aston Shadow ini kalau kita perhatikan dari speknya ada keunggulan ya jika dibandingkan dengan Shiken Sonic 12-nya. Pertama, dari frame-nya yang compact ya. Sweet spot-nya terbatas ya. Maksud saya terpusat ya. Memang terbatas tapi dia terpusat. Kalau teman-teman berhasil mengenai shuttlecock tepat di sweet spot-nya, itu impact-nya bisa bagus. Selain generate power di raket ini yang sudah oke, teman-teman berhasil tepat mengenai cock di area sweet spot-nya, itu impact-nya bisa solid dan juga lajunya lebih stabil ya. Shaft-nya extra stiff, jadi transfer power-nya bisa lebih oke ya. Balance point-nya tinggi, beratnya juga cenderung berat, jadi memang lebih bisa dimaksimalkan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu tadi punya power yang bagus, tangan yang kuat, nah tentu Aston Shadow ini enak untuk bermain power yang powerful ya. Tapi kalau teman-teman mempertimbangkan raket yang tipe power tapi juga lebih proporsional secara berat, balance point, stiffness-nya, tentu Sonic 12 ini masih lebih oke. Tapi ya kembali lagi nanti lihat kebutuhan main teman-teman semua. Misalkan teman-teman punya power yang bagus, tangan yang kuat mencari raket yang memang powerful banget, nah bisa ke sini ya. Tapi dengan catatan ini framenya compact. Tentu ini juga bisa menjadi pertimbangan ya, karena tidak semua bisa atau suka dengan model frame compact ya. Nah, jadi ada plus minusnya ya. Oke, jadi kalau misalkan penilaian saya pribadi sih, saya masih lebih oke Sonic 12-nya guys ya. Oke, dan di range harga 700 ribuan sampai 1 juta belum ada yang bisa menggeser. Ada beberapa raket yang ini bisa teman-teman jadikan alternatif ya. Dan nanti di recap selanjutnya tentu tidak hanya Sonic 12 yang akan saya berikan alternatifnya, ya ini sebagai alternatif utama, tapi nanti alternatif lain atau referensi lain bisa ke Protect Aston Shadow karena melihat spesifikasinya yang mengerikan, performanya juga menurut saya oke, dari stabilitasnya, soliditasnya juga oke guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Itu tadi rekapitulasi raket terbaik bulan Mei tahun 2025 untuk masing-masing tipe raket, speed, aileron atau kontrol dan juga power di
pengelompokan harga-harga tertentu. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi teman-teman semua. Banyak mencari referensi agar bisa mendapatkan banyak informasi, dan juga perhatikan komen-komen yang ada, biasanya banyak yang memberikan sharing atau testimoni ya. Kita jumpa lagi pada rekapitulasi selanjutnya.